Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Iman rahimakumullah, jika di ayat-ayat sebelumnya kita membahas tentang perpisahan yang diakibatkan karena perceraian, maka di ayat 234 Allah Subhanahu wa taala menerangkan perpisahan dikarenakan kematian. Ada salah satu di antara pasangan tersebut yang meninggal dunia, tapi dikhususkan ini yang meninggalnya adalah suaminya karena berkaitan dengan iddah yang harus ditunggu oleh istri. Sedangkan jika istri yang meninggal dunia, maka tidak ada iddah bagi laki-laki untuk menikah lagi dengan yang lain. Di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang talak itu berkaitan dengan bagaimana pengurusan anak, kemudian juga bagaimana tentang hak-hak anak dan istri, juga iddah yang harus ditunggu oleh istri termasuk bab bersusuan untuk anaknya. Maka di ayat 234 juga diterangkan menyambung karena ada kalimat wa'ala warithi mislu dalik. Bagi ahli waris juga seperti itu ada kewajiban. Nah, di ayat yang 234 ini juga menerangkan bahwa orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dan mereka meninggalkan istri-istrinya yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashron. Maka istri-istri tersebut harus menunggu selama 4 bulan 10 hari. Kang saha ieu teh? Dicarioskeunna ka saha ayatna? Ya senajeng jami-jami nu marawat di antara anjeun terus ninggalkeun istri. Tah istrina teh kudu nungguan 4 bulan 10 hari. Ka saha ieu teh nyariosna? Kejamin. Kanu maot kan terus maot cenah. Bukan, ini justru disebutkan dengan kalimat umum ini menandakan bahwa masyarakat, kerabat dekat, keluarga, termasuk laki-laki yang ada keperluan untuk atau ingin menikahi perempuan tersebut juga bisa menghitung iddah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Sabab ai maot mah kabeh apal gitu. Bisa kabeh apal ai sapertos head atanapi nuju hamil mah mung istri eta hungkul anu terangna. Makanya di sini kontrol sosial masyarakatnya ini disebutkan bagi perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suaminya itu karena wafat itu bisa ditentukan selama berapa? 4 bulan 10 hari. Nah, iddah disebutnya itu. Ada perbedaan untuk perempuan yang ditinggal wafat itu bukan hanya iddah tapi juga ihdad. Iddah mah menunggu selama beberapa bulan atau beberapa kali bersih atau haid, sedangkan ihdad itu adalah berkabung. Jadi plus teman, kata para ulama hitungan 4 bulan 10 hari itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Karena kalau misalnya kita menentukan juga itu 3 bulan juga sebenarnya sebulan cukup ya. Kalau hanya untuk mengetahui rahimnya bersih atau henteu. 1 bulan juga sudah tahu. Enamat teu kudu sabulan bawa weh ka bidan di USG nya katawis hamil atawa henteu atawa tespek. Tapi ini syariat. Ternyata syariat itu bukan hanya itu tujuannya. Ada penelitian. Ternyata perempuan itu kalau misalnya ditinggal atau misalnya diceraikan oleh suami yang lain, maka 3 bulan itu puntennya tapak-tapak lalaki nu satu acana teh aya keneh gitu. Jadi aya penelitian di luar negeri
perempuan-perempuan itu dia di badannya itu anu teleungit ku mandi teman. Jadi ada bekas-bekas dari laki-laki yang bisa kelihatan dengan maunya semacam sinar X atau ultraviolet ini lah sidik jari mah kan bisa kehapus lah cuma bukan itu. Jadi seperti itu si profesor eta naliti ternyata perempuan ini di Amerika pentingnya satu orang perempuan itu tapak nate leuwih ti hiji lalaki natenya aya anu 4, aya nu 3, aya nu 5, malah aya nu leuwih. Nepi ka panasaran eta profesor pamajikan urang kira-kira dipariksa eta pamajikanana ternyata pamajikanana teh aya tapak 3 lalaki. Nu hiji mah manehanana, anu 2 mah lalaki nu sejen. Pika langsung diceraikeun we da salingkuh teh. Nah, akibat tersebut si profesor tersebut masuk Islam. Karena di dalam Islam itu ternyata ada bab idah seperti itu. Nah, ternyata menurut penelitiannya tapak-tapak lalaki anu samemehna itu akan bersih itu minimal 3 bulan. Jadi seorang perempuan akan siap menerima laki-laki yang lain selain suaminya itu adalah minimal 3 bulan. Sebab tapak-tapaknya secara fisik, psikologisnya itu akan hilang di jeda minimal 3 bulan. Nah seperti itu. Nah itu diantara hikmahnya berdasarkan ilmu pengetahuan. Walaupun itu kita mengetahui ketetapan dari Allah. Dan kalau untuk istibro membersihkan rahimah 1 bulan juga sudah cukup sebenarnya. Nah, ini seperti perempuan-perempuan yang yang 1 kali head itu cukup untuk yang meminta hulu. Jadi anu hulu mah nu ngagugat cerai suaminya ingin dilepaskan tapi suaminya ambung nyeraikeun, dia boleh menggugat cerai sebut nanti hulu mengembalikan mas kawin, kemudian disuruh Rasul Pa'amara bi haidatin wahidatin. Cukup sudah kamu 1 kali haid dan boleh menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, sedangkan untuk yang ditinggal wafat oleh suaminya 3 bulannya katanya untuk istibro. Nah 4 bulannya itu 10 hari, 1 bulan 10 harinya itu dalam rangka ihdad berkabung. Dalam hadis sebutkan la yahilu limri'in muslimin ayah juro fauqa salasati ayamin. Tidak halal bagi seseorang berduka, bersedih, berduka cita, berbelasungkawa atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Jadi lamun dikantunkeun ku saha wae tong langkung ti 3 dinten sedihna teh. Tos tos 3 dinten ka ditu mah aktivitas deui biasa. Nya emut mah kitunya teu nanaon, ngan ulah nepi di emut-emut dicungcurikan sejaman tidak boleh. Karena itu sudah melebihi batas dari kewajaran fitrah manusia dan akan membawa kepada kesyirikan, tidak percaya pada takdir Allah dan yang lainnya, menimbulkan langkah-langkah setan untuk menyesatkan manusia. Tak kestiru dinten mah biasa deui aktivitas. Tapi ada yang kecuali imra'atin, kecuali seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia mah harus berkabungnya itu 4 bulan 10 hari. Bagaimana bentuk berkabungnya? Rasulullah SAW diterangkan tidak boleh berdangdan, memakai wewangian, tidak boleh bercelak, kemudian juga memakai pakaian yang menarik perhatian laki-laki, bahkan tidak boleh keluar rumah. Untuk apa itu teh? Itu semuanya dalam rangka untuk menarik perhatian laki-laki yang lain. Kata kenging Ustaz kudu kumaha siga di agama lain make baju hidung terus 4 bulan 10. Tidak seperti itu. Itu yang penting mah tidak menarik perhatian dan di rumah itu lebih baik. Bagaimana kalau misalnya harus ada keperluan makan untuk mencari nafkah atau kerja, atau misalnya karena ada yang berkaitan dengan ketakutan terhadap jiwa,
maka itu diperbolehkan keluar. Nah, Imam Al-Ghazali menyebutkan wa yajuzu lahu mufaraqatu maskan bi'udrin dhahirin, boleh keluar dari rumah dengan udzur yang jelas, lihajati ta'am, karena keperluan untuk makan, au khaufil mali wa nafsi, atau takut terhadap harta ataupun juga terhadap jiwa. Itu yang pokoknya. Jadi lebih baik itu di rumah, tapi kalau ada kebutuhan yang lain yang mendesak maka itu diperbolehkan dengan syarat tadi, tidak bercelak, tidak berdangdan, memakai wewangian yang menarik laki-laki. Nah, tapi wewangian yang biasa mah teu naon gitu nya, entong kabayangna jadi bararau henteu. Nah, Ikhwatul Iman rahimakumullah, itu karena dia sedang berihdad, dia sedang bersedih atas ditinggalkan oleh suaminya. Nah, setelah 4 bulan 10 hari, faida balagna ajalahunna, maka ketika sudah selesai waktu idahnya, fala junaha alaikum bima fa'ana fi anfusihinna bima'ruf, maka tidak ada dosa bagi kalian. Masyarakat umum ternyata tidak ada dosa bagi kalian kalau sudah selesai dari masa idahnya itu, dan idahnya itu si ibu anu dikantunkeun teh dandan deui, kemudian acuk nu sae, parfum anu seungit, menarik lawan jenis, berinteraksi geus teu naon tong diomongan, karek oge ditinggal teu kudu kitu, dan geus 4 bulan 10 hari. Nah, tapi lamun 4 bulan 10 hari belum habis, ada kewajiban dari masyarakat nyepelingan, memberikan peringatan, tong kitu teu meunang dosa. Nah, ini jadi tanggungan masyarakat secara umum. Tapi kalau sudah selesai tong diomongan, komo nepikeun ka kitu cing atuh karek oge ditinggalkeun, teu, justru ini hukum syariat bisa mah pangneangankeun. Mun teu bisa atuh ku anjeun sorangan. Salametkeun nya. Jadi Ikhwatimah rahimakumullah, dan ihdad ini bukan hanya keperluan untuk perempuannya saja, untuk laki-laki yang ingin menikahinya juga itu perlu menghitung ada ihdad, tahu apa yang disebut dengan hukum aturan. Kecuali baik itu yang ditalak atau yang ditinggal wafat, boleh ta'rid. Nah, ta'rid itu adalah sindiran ingin melamar, tapi tidak boleh jelas, nanti diterangkan di ayat yang lainnya. Insyaallah orang lanjutkan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.